Pernah nggak sih kamu ngerasa justru pas dunia lagi sepi-sepinya, isi kepala malah jadi berisik banget? Jam udah menunjukkan pukul 2 pagi, semua orang udah tidur nyenyak, tapi kamu masih aja terjebak sama pikiran yang muter-muter nggak ada habisnya. Tenang, ini bukan cuma kebetulan kok. Ada alasan kuat kenapa malam hari sering banget jadi panggung buat rasa cemas dan ragu muncul ke permukaan. Yuk kita ngobrol santai soal psikologi malam hari, buat cari tahu kenapa otak kita rasanya susah banget diajak istirahat, justru pas kita lagi butuh-butuhnya. Kita bakal bedah gimana hormon dan insting lama kita bikin malam terasa berat, tapi sebenarnya juga penuh peluang buat kita lebih kenal sama diri sendiri. Pernah kepikiran nggak kenapa malam hari terasa beda? Secara psikologis, malam itu sebenarnya cara alam ngilangin semua gangguan dari luar. Kalau siang, otak kita tuh rasanya penuh banget sama kerjaan, obrolan, sampai bisingnya jalanan. Semua itu bikin pikiran-pikiran dalam kita jadi tersingkir. Tapi pas matahari tenggelam dan dunia mulai tenang, tameng itu pelan-pelan lepas. Tanpa ada gangguan lagi, hal-hal yang selama ini kita abaikan tiba-tiba muncul dan minta perhatian. Inilah anehnya keheningan. Semakin sepi suasana di sekitar kamu, justru bakal semakin kencang suara di dalam kepala kamu. Maksa kamu buat jujur sama perasaan yang biasanya kamu simpan sendirian. Pernah nggak sih ngerasa kalau malam-malam perasaan kita jadi jauh lebih sensitif? Secara biologis, bagian otak yang tugasnya mikir logis dan ngontrol diri itu lagi capek banget setelah seharian kerja. Tapi, di sisi lain, pusat emosi kita justru lagi bangun-bangunnya. Nah, di saat inilah perasaan jadi lebih dominan dibanding logika. Akhirnya, kamu mulai cemas soal masa depan atau nyesalin masa lalu. Padahal, masalahnya nggak mendadak jadi lebih besar kok. Cuma si penjaga gerbang logika di otak kamu aja yang lagi tidur. Makanya, rasa takut itu jadi bebas main-main di pikiran tanpa ada yang ngawasin. Hormon kita juga punya andil besar di sini. Pas malam tiba, kadar serotonin biasanya turun, dan itu benar-benar ngerubah suasana hati kita. Padahal, hormon inilah yang bikin kita ngerasa tenang dan stabil. Begitu levelnya drop, pikiran negatif jadi gampang banget masuk ke kepala. Di sisi lain, ada melatonin. Harusnya sih bantu kita tidur, tapi kadang malah bikin kita terjebak di kondisi setengah sadar yang bikin batas antara kenyataan dan rasa cemas jadi kabur. Akhirnya, di tengah gelap, masalah kecil dari siang tadi bisa kelihatan 10 kali lipat lebih seram. Persis kayak bayangan di dinding yang kita kira monster, padahal cuma tumpukan baju. Pernah nggak ngerasa sepi itu jadi pemicu segalanya? Jadi gini, secara naluri, malam hari itu emang waktu yang rawan buat nenek moyang kita dulu. Sendirian di tengah gelap berarti nyawa terancam sama predator. Nah, meski sekarang kita udah tidur nyaman di dalam rumah, otak kita tuh masih bawa warisan insting itu. Rasa sepi pas malam hari diam-diam bikin syaraf kita jadi siaga, seolah-olah ada bahaya yang mengintai. Masalahnya, rasa waspada ini malah lari ke pikiran atau overthinking. Kita jadi sibuk nyari ancaman, yang sekarang wujudnya bukan lagi hewan buas, tapi ketakutan soal karir, status sosial, sampai hubungan asmara yang gak pasti. Pernah ngerasa otakmu kayak lagi salah arah? Jadi sebenarnya otak kita itu didesain buat nyari solusi biar kita bisa bertahan hidup. Tapi masalahnya, pas tengah malam, gak ada ancaman nyata yang harus dihadapi. Karena nggak ada harimau yang perlu dilawan, otakmu malah mulai berburu masalah di tumpukan memori. Tiba-tiba kamu kepikiran lagi kejadian memalukan 5 tahun lalu, atau sibuk nebak-nebak maksud omongan temanmu pas makan siang tadi. Ini sebenarnya cuma cara sistem pertahanan kita biar kita ngerasa siap buat besok. Tapi sayangnya, caranya malah bikin kita kehilangan ketenangan. Bayangkan otak kita punya semacam saringan. Sepanjang hari, kita masih punya tenaga buat ngusir pikiran-pikiran negatif. Kita bisa dengan santai bilang, gak penting, atau pikirin besok aja. Tapi pas jam 2 pagi, saringan itu jebol karena kita udah capek banget. Semua rasa ragu mulai masuk dan menumpuk. Secara psikologis, kesimpulan yang kita ambil tengah malam itu hampir gak pernah akurat. Kita cuma lagi ngelihat dunia lewat kacamata lelah, yang bikin semuanya kelihatan jauh lebih gelap dan suram dari kenyataan yang sebenarnya. Sering banget kita menjalani hari cuma kayak robot ya. Semua perasaan dan pertanyaan yang mengganjal kita simpan rapat-rapat, cuma biar bisa tetap kelihatan oke di depan orang. Kita tumpuk semua rasa nggak nyaman itu di pojok pikiran. Tapi masalahnya, perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang. Mereka cuma pindah tempat. Makanya, pas malam tiba dan semuanya mulai sunyi,
tumpukan emosi itu mulai muncul lagi ke permukaan. Apa yang kamu rasain itu bukan cuma sekedar overthinking, tapi suara hati kamu yang lagi protes minta didengarkan. Akhirnya, kamar tidur yang sepi ini jadi satu-satunya tempat di mana semua luka itu bisa benar-benar jujur. Pernah nggak sih ngerasain capeknya kejebak di skenario gimana kalau? Rasanya kayak kita lagi bikin simulasi bencana di kepala sendiri. Dalam psikologi, ini namanya catastrophizing, saat kita sibuk cari jalan keluar buat masalah yang bahkan belum ada. Lucunya, kebiasaan ini malah bikin hormon stres atau kortisol membanjiri tubuh. Bukannya siap menghadapi keadaan, badan kita malah jadi tegang, jantung deg-degan, dan suhu tubuh naik. Akhirnya, mata malah makin melek, dan tidur pun jadi terasa jauh banget buat digapai. Sering banget gak sih pas mau tidur otak kita malah sibuk mikirin soal hubungan sama orang lain. Mendadak kita jadi detektif buat obrolan kita sendiri. Kok dia balesnya singkat banget ya? Tadi gue salah ngomong gak sih? Atau kenapa ya gue gak diajak? Nah, ini tuh namanya kecemasan evaluasi sosial. Karena nggak bisa nanya langsung pas tengah malam, otak kita mulai ngarang bebas dan ngisi kekosongan itu dengan asumsi yang negatif. Padahal, bisa aja kan mereka cuma lagi capek atau emang lagi sibuk aja. Tapi kita malah bikin cerita seolah-olah kita nggak berharga atau nggak diinginkan. Malam hari emang jagonya bikin kita ngerasa nggak pede soal posisi kita di mata orang lain. Efeknya itu nggak cuma kena ke mental, tapi fisik juga ikut kerasa. Kebiasaan begadang karena overthinking bisa bikin imun drop dan metabolisme tubuh jadi berantakan. Tapi yang lebih parah, ini tuh kayak lingkaran setan. Kamu cemas karena nggak bisa tidur. Gara-gara nggak bisa tidur itu, kamu malah makin cemas lagi. Nah, sadar kalau ini adalah proses biologis dan psikologis yang wajar adalah langkah awal buat memutus rantai itu. Ingat ya, apapun yang lewat di pikiranmu jam 2 pagi itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Itu cuma tanda kalau otak kamu udah capek dan sistem sarafmu lagi sensitif-sensitifnya. Kalau kamu lagi dengerin ini di tengah malam, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Di luar sana, ada jutaan orang yang juga lagi bengong natap langit-langit kamar sambil bawa beban pikiran yang mirip-mirip. Kadang, tahu kalau kita nggak sendirian itu bisa jadi kekuatan tersendiri. Secara psikologis, coba deh buat nerima apa yang kamu rasain tanpa perlu menghakimi diri sendiri. Istilahnya mindfulness. Nggak usah dilawan, biarin aja pikiran-pikiran itu lewat kayak awan di langit malam. Anggap aja otak kamu lagi berusaha jagain kamu, walaupun emang caranya agak berantakan dan bikin capek. Terus gimana sih cara nyetopnya? Ada satu cara simple yang ampuh banget, namanya brain dump. Coba deh ambil buku catatan, terus tumpahin semua yang lagi ngeganjel di pikiran kamu. Dengan mindahin isi kepala ke kertas, kamu seolah kasih kode ke otak kalau semuanya udah tersimpan dan aman buat ditinggal istirahat sebentar. Rasanya beban di kepala jadi jauh lebih ringan. Satu lagi, coba kasih jadwal buat rasa khawatirmu. Janjiin ke diri sendiri kalau kamu baru bakal mikirin masalah ini besok jam 10 pagi. Biasanya nih, masalah yang tadinya kelihatan raksasa pas malam, bakal kerasa jauh lebih kecil dan gampang dihadapi pas matahari udah terbit. Coba deh, bawa dirimu balik lagi ke momen sekarang. Rasain pelan-pelan hembusan napasmu, lembutnya selimut yang kamu pakai, atau dengerin rintik hujan di luar sana. Kalau pikiran lagi berisik, coba sebutin 5 hal yang kamu lihat, 4 yang bisa kamu sentuh, sampai 1 aroma yang bisa kamu cium. Cara simpel ini bakal narik kamu keluar dari ruwetnya pikiran, supaya bisa ngerasain tubuhmu lagi. Ingat ya, malam itu waktunya buat pulih, bukan buat perang sama diri sendiri. Gak apa-apa kok, kasih izin dirimu buat istirahat. Kamu udah berjuang hebat seharian ini, dan kamu berhak tenang, terlepas dari apapun urusan yang belum selesai. Pas matahari mulai terbit, biasanya pikiran yang ruwet bakal pelan-pelan jernih lagi bareng embun pagi. Masalah yang semalam rasanya buntu bakal kelihatan lebih tenang pas kena sinar matahari. Tahu nggak? Overthinking itu sebenarnya bukti kalau kamu itu peduli banget sama hidupmu. Tapi, jangan sampai itu menyita waktu istirahatmu ya. Nanti malam, kalau pikiran-pikiran itu datang lagi, terima aja dulu. Terus pelan-pelan biarin mereka pergi. Tidur yang nyenyak ya. Percaya kalau besok selalu ada kesempatan baru. Anyway, kamu juga sering kebangun dan overthinking jam 2 pagi. Yuk curhat di kolom komentar. Karena kadang, ngerasa nggak sendirian itu udah jadi obat yang paling nenangin.